Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita tentang bacaan sulit dalam juz 10. Jadi kita terus saja. Yang pertama dalam surah Al-Anfal ayat 41. Di sini tidak ada tanda berhenti sampai baris yang ketiga. Baru ada pada baris yang keempat tanda qolah. Jadi tentunya kita tidak bisa nafas sampai ke sini ya. Jadi kita ada cara untuk mengambil nafas, yaitunya dengan cara berhenti. Kita mulai dari sini wa'lamu sampailah nanti walir rasul. Berhenti kita di sini. Setelah itu kita mulai dari walir rasul sampailah kita baca wa bnis sabil. Setelah itu kita mulai bacanya dari wa bnis sabil sampai wa ma anzalna. Oke, kita berhenti di sini. Setelah itu kita mulai lagi dari wa ma anzalna sampailah yaumal taqal jam'an. Oke, begitu cara untuk ayat 41 ini. Seterusnya nomor 2, di sini ada dalam surah Al-Anfal ayat 42 ada dal mati bertemu ta. Ini adalah idgham mutajanisain. Maknanya da ini tidak lagi terjadi qalqalah. Bunyi da sudah masuk ke ta. Jadi artinya apa? A ini terus melompat ke ta. Oke, A terus melompat ke ta. Jadi kita baca walau tawa'attum lakhtalaftum. Tawa'attum. Attum. Dal tidak dibaca lagi. Attum. Seterusnya dalam ayat 48, di sini ada yang baca bariyah. Mungkin ada yang mengira ya ini baris di atas. Tapi ini bukan baris di atas. Ini adalah tanda mat. Oke, ini tanda mat. Jadi tanda mat ini adalah punya ri. Jadi ri ini adalah dibaca panjang karena ada tanda mat dan ya mati. Ri ini panjang karena ada tanda mat dan ya mati. Kita baca inni bari'um minkum. Ri ini panjang sebab tanda mat dan ya mati. Jadi kita baca 4-6 harkat. Bari'um. Bari'um. Seterusnya dalam ayat 54 dan 55, di sini ada waw mati sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang dimatikan pada akhir bacaan. Ini mat lain. Jadi cara bacanya ini kita panjangkan. Oke, contohnya wa aghraqna ala fir'aun. Fir'aun. Oke, kita panjangkan baru matikan nunnya. Fir'aun. Seterusnya dalam ayat 55, di sini ada tanda mat bertemu huruf yang bertasydid. Ini mat lazim kilmi mutsaqqal. Jadi cara bacanya, wa ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Contohnya inna syarrad dawabbi indallah. Dawabbi. Dawabbi. Seterusnya dalam ayat 56 sama dengan tadi ada da mati bertemu ta.
Ini idgham mutajanisan. Jadi dal ini tidak kita baca lagi. Jadi di sini tidak ada qalqalah. Karena damati hukumnya qalqalah, ini tidak dibaca lagi karena ini idgham mutajanisan. Ha ini terus melompat ke ta. Ha terus melompat ke ta. Kita baca alladzina ahadta minhum. Ahadta minhum. Dalam ayat 58 di sini ada wa panjang sebab tanda mat dan alif. Setelahnya ada hamzah yang berbaris tanwin di bawah. Maka hamzah ini pendek, maka kita matikan. Jadi bacanya wa ini kita panjangkan 6 harkat baru matikan hamzahnya. Contoh fambid ilaihim ala sawa. Seterusnya dalam ayat 65 dan 66 ini kalimah yang sama. Di sini ada tanda bulat sifir. Dan sebelumnya ada mim berbaris di bawah. Ini tetap dibaca pendek. Oke, tetap dibaca pendek. Mi'atain. Mi'atain. Sama dengan ini. Mi'atun yaglibu. Mi'atun yaglibu. Sama ini. Mi'atun sabiratun. Ini pun sama. Mi'atain. Mi'atain. Sedangkan ini alif di atasnya kepala huruf shad, ini hamzah wasal. Maka hamzah wasal ini dikarenakan setelahnya ada lam mati, maka hamzah wasal ini berbaris di atas. Dan ini hamzah berbaris di atas panjang alif kecil. Oke, kita baca. Al-ana khaffafallah. Al-ana. Al-ana. Seterusnya dalam ayat 72. Di sini ada waw 3. 1, 2, 3. Dan ini pun tasydid. Maka di sini ada 2 waw. Maka di sini ada 4 waw sebenarnya. 1, 2, di sini 2 lagi. Jadi cara bacanya wa ini terus kepada waw yang ada baris ini. Wa ini terus masuk ke waw yang ada baris ini. Barisnya tasydid. Dan di sini tidak ada dengung. Oke, tidak ada dengung. Contoh walladzina awaw wa nasaru. Awaw wa nasaru. Awaw wa nasaru juga ada dalam ayat 74. Seterusnya dalam ayat 75, di sini ada di atas waw tanda sifir, tanda bulat, menandakan u ini dibaca pendek. Dan lu ini terus melompat kepada lam yang ada baris mati ini. Maka kita baca wa ulul arham. Wa ulul arham. Selanjutnya di sini surah At-Taubah tidak ada bismillahnya. Beda dengan surah-surah lain, di awalnya ada bismillah. Jadi cara baca di sini yaitunya kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu terus bara'atum minallah. Oke, tanpa kita membaca bismillah. Kenapa tidak ada membaca bismillah? Ada beberapa alasan, tapi diantaranya yang pertama adalah karena isi surah At-Taubah ini ada kaitan dengan kemarahan Allah. Jadi di sini tidak perlu ada bismillah di sini. Dan alasan yang kedua, surah At-Taubah ini masih ada kaitan dengan surah sebelumnya. Jadi dikarenakan itu tidak ada bismillah di sini. Kita mulai dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim, terus
Bara'atun minallah. Oke, seperti itu. Seterusnya dalam ayat 9, di sini pada awal ayat ada alif di atasnya kepala huruf shad yang tidak ada baris. Maka ini hamzah wasal. Hamzah wasal melihat huruf yang ketiga. Jika huruf yang ketiga berbaris di atas, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Kita baca ishtarau bi'a. Ishtarau. Ishtarau. Selanjutnya dalam ayat 19 di sini kita bertemu lagi dengan tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mat lazim kilmi mutsaqqal. Cara bacanya, ha ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf ja yang ada tasydidnya. Kita baca aja'altum siqayatal hajji wa imarah. Hajji wa imarah. Kita panjangkan nama harkat hanya baru masuk ke ja. Seterusnya dalam ayat 24 di sini ada tanwin bertemu hamzah wasal. Di sini ada kalimat yang susah dibaca. Kalau kita baca wa amwaluq, nanti tanwinnya tertinggal. Atau kita baca wa amwalunq, itu pun tidak boleh. Maka di sini kita lihat ada tanwin bertemu hamzah wasal. Alif di atasnya kepala huruf shad ini adalah hamzah wasal. Jadi ketika tanwin bertemu hamzah wasal itu berlaku hukum nun wiqayah. Jadi bagaimana cara membaca nun wiqayah? Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca wa amwalun iqtaraftumuha. Wa amwalun iqtaraftumuha. Seterusnya dalam ayat 30 kita bertemu lagi dengan hamzah wasal. Kita bertemu lagi dengan nun wiqayah. Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ini hamzah wasal. Ini hukumnya adalah nun wiqayah. Maka cara bacanya sama seperti tadi. Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Bacanya Uzairun ibnullah. Uzairun ibnullah. Seterusnya dalam ayat 36 kita bertemu lagi dengan tanda mat bertemu huruf yang ada tasydid. Ini sama ya. Ini mat lazim kilmi mutsaqqal. Jadi cara bacanya ka ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Kaffah. Kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Seterusnya dalam ayat 37 di sini ada yang baca nasiyah. Nasiyah. Jadi yang ini bukan baris di atas, tapi ini adalah tanda mat. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk sin. Si ini dibaca panjang karena ada tanda mat dan ya mati. Kita baca innaman nasi'u ziyadah. Nasi'u ziyadah. Jadi si ini kita panjangkan sebab tanda mat dan ya mati. Seterusnya dalam ayat 72 di sini ada 2 huruf mati. Dal mati, nin ini pendek maka kita matikan.
Jadi di sini ada dua huruf mati, dal dengan nun. Dua-duanya kita tetap baca. Contohnya, fi jannati aden. Jannati aden. Aden. Nah, dua-duanya kita baca. Jadi itulah pembahasan bacaan sulit dalam juz 10. Semoga kita bisa mengikutinya dan bisa memahaminya. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.